Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana ababa hikmatika wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para yai, para sepuh bini sepuh, para ustadz, para guru-guru agama, wabil khusus Ketua Takmir Masjid Al-Mukhlasin, para sepuh bini sepuh niki RT napa RW napa nopo nih Pak? RT RW, para Bapak RT, Bapak RW. Kula husnuzan mawon boten wonten Ibu RT, Ibu RW nggih. Bapak nggih, Bu. Bapak Ibu jamaah sekalian, insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini Allah izinkan kita sama-sama silaturahmi kumpul di majelis ini. Mudah-mudahan jadi wasilah bagi kita semuanya untuk mendapatkan rahmat, kemuliaan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiyullah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita syafaat beliau di hari akhir, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama matur nuwun, kula diminta silaturahmi ke sini. Alhamdulillah, dulu kulo lama ya tinggal di Nologaten, Pak. Nologaten, Pak. Tapi sekarang kulo orang barat, Bu. Westernis. Orang UK. Ujung Kulon maksudnya, Pak. Kulonnya Sleman, Pak. Panjenengan segini mananya? Kulo kulonnya Sleman tinggal sekarang. Karena nek bar kulo pun Sedayu. Sedayu pun Bantul. Jadi kulo ujung Kulon. Nggih, tapi kulo nyangkul di seberang, Bu. Kalau nyangkul teng UIN, Bu. Jadi tapi tadi berangkat bukan dari tempat nyangkul, berangkat dari rumah tadi, kena pulang dulu kula. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pamit kula biasanya di mana tempat kula pertama kali datang. Kula sekalian mengingat sekaligus menyampaikan wabil khusus wasiat ke diri kula pribadi, pesan dari guru kula mungkin lebih 30 tahun yang lalu. Jadi ngapunten nggih, kula buka kartu dulu. Kula aslinya mboten tiang Jawi, Bu. Kula aslinya dari Banjarmasin. Kula hijrah ke Jogja baru 24 tahun. Kan baru nggih. Lah yang enggak baru nggih dibanding yang 25 tahun kan lebih baru. Tapi kula ingat dulu selesai nyantri, selesai ngaji, saderenge kula hijrah jadi orang pindah ke Jogja. Guru kula pesen, Fik, besok nek diberi orang kesempatan ngaji, ngajar, bicara di depan majelis dimanapun, nek dieling-eling kayak satu hal,
ben ora dadi kementus, kemaki, kemelinti, kementak, keminter ngoten. Kula baru dapat bahasa itu di Jogja, Pak. Kula Banjarmasin mboten wonten ya bahasa iku. Kula angel golek padanane teng Banjarmasin. Ora ketemu, enggak ketemu kula nek padanan iku di Jogja tok ketemune kula. Maksudnya ben tidak merasa ben majelis niku barokah. Beliau pesan satu hal, diingat-ingat. Hal yang paling utama dari setiap majelis itu, sekalipun majelis itu disebut pengajian, sekalipun majelis itu disebut majelis ilmu, tapi hal yang paling utama dan tujuan utama dari setiap majelis orang berkumpul bukanlah ilmunya, tapi tujuan paling utama dari setiap majelis itu adalah silaturahmi. Karena ilmunya itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang Allah sudah beri kepada dia hikmah, kepada dia ilmu, faqad utiya khairan katsira. Sungguh dia mendapatkan kebaikan yang amat sangat banyak. Artinya ilmunya urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mahal dari setiap majlis ketika satu orang bertemu dengan orang lain adalah silaturahmi. Panjenengan mungkin sering merhatikan sekarang, sering di banyak kesempatan, bukan sering, ada saja di sejumlah kesempatan orang bareng ngaji malah gelut karo tonggo. Orang bareng ngaji malah berantem sama teman. Berampung ngaji di majelis, keluar engkau telunjuknya golek-golek nerap nunjuk-nunjuk wong. Kok kayak kok sesat, no. Kok nek jari Pak Ustadz tadi sesat, kok jari Pak Ustadz kok kafir, kok jari Pak Ustadz kok masuk neraka. Bareng ngaji ku hasilnya bukannya mendekatkan hati kita kepada sesama makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi justru malah menjauhkan hati kita dari sesama makhluk. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ilmunya bisa jadi kita lupa. Kok bukan nantang Bu, kalau takon. Panjenengan ngaji seminggu berapa kali Bu? Seminggu berapa kali Bu? Nek ngaji berapa lama? Sak jam. Nek sak jam Ustadz ngomong, sak jam Pak Yai ngomong, sing jenengan tesih kelingan pirang menit. Kadang-kadang pas sampai pulang, sampai di rumah ditakon kok ngajine pirang, rame Ustadznya lucu. Tadi ngomong apa? Pokoknya lucu. Sing dieling lucu netok gitu kan. Niku ngaji napa nonton Cak Lontong gitu. Nek nonton Cak Lontong kelingan lucune apa mboten napa-napa. Ya tapi mboten napa-napa. Kenapa? Karena ilmu itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting sesudah ngaji kita bahagia, sesudah ngaji kita senang, sesudah ngaji kita menebar kebahagiaan dan kesenangan kepada orang di sekitar kita, maka insya Allah ngaji kita sampun hasil. Kisah pasal. Oke, contohnya gampang, panjenengan kalau biasa nyontonnya orang tua ya, tapi ngapunten ibu, nek panjenengan mboten terima kalau nyun ngapunten gitu. Panjenengan pernah mboten ngalamin, bapak-bapak mawon dah contohnya. Nek anak muda biasanya urung ngalamin, Pak. Panjenengan pernah nggak ngalamin? Kok pagi-pagi mau berangkat ke pasar, pun kelingan mau mangkat ke pasar numpak motor, sampai di depan motor golek, ora ono kuncine ketinggalan di rumah. Sambil masuk ke rumah ingat kuncinya di mana? Kuncinya digantung di samping TV. Masuk dalam rumah sampai depan pintu berdiri aku ki balik Arab nopo. Pernah mboten Bu? Loh, kayaknya pengalaman banget Ibu. Lan niku nandai urusan ilmu itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek Gusti Allah berkehendak seketika ilmu di kepala kita ini hilang. Tapi Gusti Allah berkehendak seketika pula kita bisa mendapatkan pengetahuan. Kan podo karo cah cilik nek sekolah nggih. Nek cah cilik sekolah niku nek malam ini maca buku tekan 10-100 halaman bolak-balik diulang-ulang tekan hafal, sesuk di kelas sing kelingan warna buku netok.
Ku opo jawabane? Ono ning buku iku lho sing warna kuning. Ora ngono, ora iso masa dijawab di buku anu warna kuning yo tetep ora kena jawabane. Sing diminta ku yo isine. Nggih. Makanya Rabi'ah al-Adawiyah punya lantunan, punya doa. Doa dulu kalau ngajinya sih doa Rabi'ah, tapi sebagian ulama katakan itu qaul hikmah dari ulama yang lain. Rabi'ah al-Adawiyah iku ngajarke doa bar ngaji. Nek tiap kali rampung ngaji dein donga karo Gusti Allah. Allahumma inni qad istauda'tuka lima 'allamtani fardudhu ilayya 'inda hajati ilaih. Allahumma inni sesungguhnya aku qad istauda'tuka, aku sudah titipkan kepada engkau lima 'allamtani, apa yang engkau ajarkan kepadaku saat ini, fardudhu ilayya 'inda hajati ilaih, kembalikan ilmu itu kepadaku pada saat aku berhajat kepadanya. Jadi pertama Rabi'ah mengajarkan kepada kita, yang mengajarkan ilmu itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua lalu kemudian dia titipkan ilmu ini kembali kepada Allah dan bermohon kepada Allah kembalikan ilmu ini pada saat dia berhajat. Karena ilmu yang manfaat niku ilmu ne balik pada saat kita berhajat. Niku ilmu sing manfaat. Kan ono kayak uang latihan silat nggih. Latihan jurus. Bar niku ketemu musuh, diantemi musuh, bar babak belur baru kelingan. Kudune tadi nangkisnya ngene lho. Wah ya kan wis ora manfaat kok. Ampun babak belur kok. Ampun babak belur baru kelingan lho kudune tadi ngene lho nangkisne. Lah kene pun sembab-sembab. Nah iku ilmune ora manfaat. Ilmu manfaat adalah pada saat kita hajat kepada ilmu itu balik kepada kita. Iku sami kali kita mangkat ngaji teng masjid, akhlaknya Kanjeng Nabi niku diantaranya sabar. Diganggu kaya apa Kanjeng Nabi sabar. 13 tahun di Makkah Kanjeng Nabi digangguin wong kufar Quraisy, ora pernah Kanjeng Nabi mau membalas. Di dalam riwayat Abdullah ibnu Abbas menggambarkan menyebut angka 60 kali. 60 ini mungkin bukan jumlah persis, tapi ingin menunjukkan begitu banyaknya. Ujar Abdullah ibnu Abbas, sampai 60 kali kami datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiap kali orang kafir Quraisy ganggu, ya Rasul ayo lawan. Enggak, kata Nabi. Tiap kali diganggu Nabi enggak pernah mau ngelawan. Jawab Nabi sederhana, tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setahun pindah ke Madinah, sudah punya pasukan, masih diganggu, datang lagi sahabat, tetap Nabi bilang tak mau. Nek pengajian kayak ngaji nggih, bar ngaji ilmu sabar. Ilmu sabar sing manfaat niku pada saat dibutuhkan ilmu sabarnya kelingan. Ora nek pas diantemi wong blok langsung balas, buah orang dibalas iki babak belur bareng iki turut sabar. Ora dadi ilmu nek ora manfaat niku. Lah wong wis babak belur diantemi ya, baru bilang sabar. Artinya kita pun ngaji ilmu sabar, kita ngerti ilmu sabar, tapi pada saat berhajat kepada ilmu iki ora balik. Nauzubillahi min dzalik. Nggih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati, limpahkan rahmatnya kepada kita semua dalam majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Nggih Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pamit nggih kula ngomong 2 pasal mawon. Iku pasal pertama tadi. Pasal kedua 2A, 2B, 2C gitu. Mboten. Kula tekan jam pinten? Sampai jam berapa niki Pak? Ngapunten. Sampai jam berapa? Nah 10 kalau minta kursi ya. Mboten goyen. Udah siap. Oh kursinya pun siap ya. Enggak jadi ngaten. Masyaallah. Nggih kula mbayangke ngaji ke duduk ya tadi. Nek berdiri ku anu. Nggih berdiri ki kayak orator larap kampanye iki. Tapi direkam nggih, enggak boleh kampanye nggih kula. Niki Masjid NU nggih. Oh nek Masjid NU nek bar niki kula ya titip yang mboten napa-napa nggih. Kula biasanya niki karena malam Jumat kula aman. Biasanya nek malam Minggu kula giliran bersama dengan beberapa orang teman-teman di PWNU itu biasanya muter ke MWC. Sang Jogja ini kan ada 78 MWC nggih. Jadi kita muter. Walaupun jatah kula biasanya Kulon Progo.
Kalau biasanya di MWC NU di sekitaran Kulon Progo, nah niki masuknya napa Sleman ya? Sleman sinten ya kok kalau kesupen nggih. Maksud kula Sleman sapa sing biasanya berangkat. Walaupun sesekali biasa kalau berangkat ke kota. Ya biasa, kita dalam 3 bulan ini kita harus sowan ke 78 MWC untuk menyampaikan amanah para sepuh tentang tahun politik ngaten ya. Tapi ngaten mawon belakangan mawon Bu. Nek sempat waktunya kalau titip nek mboten sempat ya engko nanti kalau bisik-bisik oleh Pak Aris gitu. Nggih, karena PWNU punya hajat, warga NU Jogja itu punya hajat rada gede tiap kali pileg gitu kan. Tiap kali pileg. Mboten parpol Bu, aman kok. Kalau mboten tiang parpol. Walaupun karena ini malam Jumat berarti positif kalau nggak akan ngomong itu. Kalau berani ngomong biasanya malam Sabtu, malam Minggu. Karena malam Minggu gue ASN-nya dilepas ya. Kalau ASN masalah, ASN orang kena ngomong politik gitu. Kata kudu weekend gitu. Ini malam Jumat orang kena. Ya bismillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pamit kula sekedar menyampaikan pesan-pesan keagamaan. Pasal kedua sing kula ingin cerita karena malam ini berbarengan dengan kita sama-sama mangayu bagyo berbahagia mengingat kembali hari kelahiran Kanjeng Nabi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek cara kula di kampung kula di Banjarmasin Bu, sebenarnya nek Maulid niki, nek Maulid sing suwe terbang-terbangannya Bu, walaupun kula ngerti panjenengan pun rada kesel gitu. Enggak, mboten. Nek mboten kesel kita tarik Bu, salagu meneh gitu. Mboten Bu. Kula namanya mawon Ahmad Rafiq Bu, tapi kula mboten saged nyanyi Bu. Jangan nagih bagian nyanyinya panjenengan. Kula juga enggak ngerti dulu bapak kula nek ngarani Ahmad Rafiq ku maksudnya nopo, ben padha karo penyanyi napa yo nek kula ya mboten ngertos iki. Nek adik-adik sing mahasiswa mboten ngertos iki. Panjenengan sing napa sing pun cedak karo sapa nih 50 ke atas 50 ke atas yang saumuran kula ke atas sing ngerti Arabik ku sinten ya Arabik yang pandangan pertama nggih bismillah nggih ya nek di kampung tempat kula nek wong maulidan niku isine sing paling utama ya panjenengan niku isine paling utama ya maca selawat nek sak ranting nek bar Lampung tiba kok istirahat makan meneh sing paling seneng makan ya makannya pasti makan gede kok kembulan niku bar mangan ono Pak Yai ngomong barang 15 menit sambung meneh tarik lagi 2 jam pukul lagi biasanya tekan subuh Wah. Tekan subuh gitu biasanya iku sing di masjid nek di rumah-rumah pun ora katulungan gitu kan kalau bulan Maulid seperti ini wangel golek istirahatnya sehari biasa 3-4 tempat gitu nek tempat kula biasanya wantri omah kene. Kita tempat gedenya baru di Masjid Agung, sing gede-gedean sama alam suntuk. Tapi bismillah, apa maksudnya kalau cerita itu? Kalau cerita sederhana. Di dalam Al-Qur'an yang kula bacakan tadi di akhir surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala ngendika, panjenengan pasti pun hafal ayat iki. Nek sering salawatan kita sering dengar ayat ini. Gusti Allah memberi pesan ujar Gusti Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sering kita baca ayat itu berhenti sampai di situ walaupun benar itu satu ayat. Sebenarnya ayat terakhirnya niku juga penting karena ayat terakhir itu yang menceritakan akhlak selanjutnya dari Kanjeng Nabi. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi Gusti Allah sudah datang kepada kalian rasul min anfusikum dari golongan kalian sendiri. Maksudnya bukan orang lain. Ya tonggomu rasulnya iku. Rasul iku ya tonggomu, rasul iku ya dari kalian bangsa Arab. Rasul itu dari keluarga engkau orang-orang Quraisy, Rasul itu dari keluargamu Bani Hashim, Rasul itu dari manusia seperti kalian. Rasul yang seperti ini azizun alaihi ma anittum. Dia akan merasa berat azizun alaihi.
ma'anittum, segala apa yang menyulitkan kalian, menyakiti kalian. Dia akan merasa berat ketika melihat kalian dalam penderitaan. Dia enggak enak melihat kalian dalam kesulitan. Harisun alaikum, sebaliknya dia haris, dia sangat tamak, dia sangat pengen, harisun alaikum, untuk melihat kalian itu senang. Pokoknya yang penting kalian senang. Bil mu'minina raufur rahim, kepada orang-orang yang beriman beliau Rasul ini raufur rahim, itu punya sifat rauf, sayang, rahim, pengasih. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sederhana, kita ulang-ulang, kan sering kita ulang-ulang. Di antara 3 akhlak Kanjeng Nabi sing disebut di ayat ini, pertama, Kanjeng Nabi itu enggak pernah enak kalau lihat orang kesulitan. Nek kita biasanya opo meneh nek tonggo lagi gelut, paling demen nek lihat tonggo sebelah piring bunyi kreceng. Wah, alamat iki, tanda-tanda iki bentar kreceng gitu kan. Tapi sekarang udah nggak pernah gitu lagi ya bunyinya ya. Karena pun nganggo Tupperware ya. Ini orang muni kerenceng. Bukan berarti nggak berantem, berantemnya tetap nemuninnya sing ganti gitu kan. Karena nek mbiyen kan nemuni ngono karena piringnya seng ya. Jadi nek gelut krungu ke tetangga sebelah ya. Nah sekarang ora krungu ya karena nganggo Tupperware ya. Jadi buatan rumah tangganya sing tambah damai, tapi alatnya sing pun ganti ngono. Buatan mau damai kok, tenang nggih. Azizun alaihi ma anittum. Kanjeng Nabi itu enggak pernah enak kalau lihat orang dalam kesulitan. Siapa orang itu? Sebagian besar mufassir memaknai, dia merujuk kepada laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kumnya itu menunjuk kepada orang-orang Arab saat itu. Berarti siapa? Siapa orang yang Nabi gak senang dia kesusahan? Semua orang. Ada sahabat, ada orang kufar Quraisy, ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang Nasrani. Nabi nggak pernah senang siapapun lihat orang lain kalau orang lain itu susah. Nabi nggak pernah senang lihat orang dalam kesusahan. Karena itu maka Nabi tidak pernah mau membuat orang lain susah. Nah, susah itu anak Jaksel, Pak, mahasiswa sing tahu. Ini dikit-dikit ngomong pakai which is gitu ya. Gua anak Jaksel, gua anak mahasiswa sing ngerti which is itu. Nabi nggak pernah mau lihat orang kesusahan, dan orang yang dimaksud itu nggak pilih-pilih. Bahkan termasuk kepada orang yang menyakiti Kanjeng Nabi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek ceritanya pun rampung nggih, pun khatam nggih panjenengan. Cerita Nabi dilempari kotoran sekali, 2 kali, 3 kali, keempat tak ada yang melempari, digoleki ndi wonge, oh sakit, ditengok sama Kanjeng Nabi. Pun rampung ya, nek bab niku pun rampung ya Bu, ora usah diulangin. Nek cerita seorang Yahudi yang tiba-tiba menarik Nabi jublak sampai Nabi terjatuh. Jatuhnya Nabi sederhana, ternyata dia mau menagih hutang kepada Kanjeng Nabi. Umar marah, kata Umar tak pateni. Tapi tidak, kata Nabi, ini urusan pribadiku. Urusan pribadiku, karena aku memang berhutang. Lalu Nabi pulang, lalu Nabi kembali memanggul sendiri kurma untuk membayar hutangnya. Kurma apa ya? Membayar hutangnya. Kaget dia melihat Nabi ingin membayar sendiri, akhirnya dia berislam. Kisah orang tua yang disuapi Kanjeng Nabi pun khatam juga nggih Bu? Pun khatam nggih? Dereng kata sing ampun khatam sinten? Kisah orang tua sing disuapin Nabi di pinggiran kota Madinah. Pun udah yang dengar? Belum ada yang dengar? Di panjenengan sing banyak wae enggak dengar apa meneh kula sendirian Bu? Ngoten. Kan ada cerita dalam riwayat. Walaupun sebagian ulama mempertanyakan kesahihan, tapi bukan sahihnya. Bisa jadi dia di bawah. Isu kita bukan di situ. Sebagai fadailul a'malnya. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Kanjeng Nabi meninggal, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu datang kepada Aisyah, anaknya. Tanya sama Aisyah, "Ya Aisyah, semua yang dilakukan Nabi sudah aku lakukan. Salatnya Nabi, jihadnya Nabi, sedekahnya Nabi. Satu-satunya yang bisa ngikut Nabi sedekah ente-entean itu cuma Abu Bakar. Jadi nek panjenengan Arab tenanan sedekah karo Kanjeng Nabi ente-entean. Wani Pak,
Nente ora ono sisane ning omah, Pak. Ora ono sisane ning omah. Ini arep nglakoni ngikut Kanjeng Nabi, wangel. Dari sekian sahabat hanya satu Abu Bakar yang bisa mengikuti itu. Umar wae mboten kok si ono tabungan di rumah gitu kan. Nek kita ya si ono tabungan. Kadang-kadang luwih akeh tabungan daripada sedekah nih. Kan ngaten. Nggih. Bismillah. Abu Bakar datang sama Aisyah tanya, "Anakku, apa yang dilakukan Nabi dan aku belum pernah lakukan?" Karena merasa kata Abu Bakar semua sudah dia lakukan. Lalu dijawablah oleh Aisyah, "Oh ada. Rasul itu setiap pagi itu berangkat ke pinggiran pasar di kota Madinah. Di situ ada orang tua buta. Dan setiap hari Kanjeng Nabi membawa makanan lalu menyuapi orang tua yang buta ini. Nah, tapi apa yang terjadi? Antiknya, ini antiknya. Orang tua buta ini tidak muslim. Dan bukan sekedar tidak muslim. Setiap kali Nabi menyuapi, maka dia akan menghujat dengan sumpah serapah. No, di tengah kota Madinah ada orang baru, orang gila, pindahan dari Makkah, namanya Muhammad. Dia mengajarkan Tuhan yang berbeda dengan Tuhan kita. Sambil disuapin, dibilang gila. Nek panjenengan, nek kulo, nek sambil nyuapin wong, nek sing tak suapin ki ngomong kulo gila, niku sendoknya sekalian tak makani. Iki lho sing wong gila panganannya sendok gitu kan. Lah iku bendino dilakoni Kanjeng Nabi. Dah, selesai. Kanjeng Nabi meninggal. Oh, oke, aku berangkat kata Abu Bakar. Dicari oleh Abu Bakar, ketemu orang tua tadi. Dia ambil makanan, dibawakan makanan, disuapi. Suapan pertama seorang tua langsung menolak tangan Abu Bakar. Oh, kasar sekali. Abu Bakar yang begitu lembut dibilang kasar sekali. Berarti selembut apa dulu Kanjeng Nabi memberi makan kepada orang tua tersebut. Sambil mendengarkan dia menggerutu membilang Kanjeng Nabi gila. Nek kita diomong-ono itu gemeteran tuh tangan. Sambil diomongin kan. Kita sambil diomong. Engkau bukan orang yang biasa memberi aku makan. Mana orang yang biasa memberi aku makan? Kata Abu Bakar, qad mata. Dia sudah meninggal. Ah, siapa dia? Dia Muhammad. Seketika si orang tua menangis. Itukah Muhammad yang setiap kali dia memberi aku makan, aku menghujatnya sebagai orang gila. Maka seketika itu juga dia tunduk masuk ke dalam Islam. Begitu Kanjeng Nabi. Begitu enggak senangnya lihat orang susah. Jadi sederhana. Mengikut akhlak Kanjeng Nabi ya gampang. Pokoknya jangan senang lihat orang susah. Pada saat yang sama jangan bikin orang susah. Gampang. Kayak apa bikin orang susah itu? Kayak apa ya bikin orang susah? Nah di kampung ini ada masalah apa Pak? Gak usah deh. Saya cerita di kampung saya aja. Saya cerita di perumahan saya saja. Bikin orang susah. Tanamannya gede. Jangan bilang sama Pak ya. Walaupun saya tahu mungkin ada yang sama. Tanamannya gede depan rumah. Pohon mangga. Udah tanam bertahun-tahun. Harum manis lagi. Harum manis mana lagi? Yang enak apa? Mana lagi? Mana lagi gitu kan. Nggak ada ya mangga petruk. Itu duriannya ya. Itu durian yang petruk itu. Wow. Oh itu mangganya berbuah banyak. Daunnya lebat kemana-mana. Daunnya lebat kemana-mana. Saking sayangnya dia sama tuh mangga. Gak boleh dipotong sedikit pun. Dia biarin tiap hari itu daun jatuh ke jalan. Jalannya apa? Jalannya halaman tetangga. Tapi gak pernah dia sapuin. Tetangga tiap hari, tiap pagi pulang dari masjid. Nyapuin tuh daun dari pohonnya dia. Dia mah, nanti kan juga kalau ada buahnya saya bagi. Nah, sederhana Pak Bu. Kita punya pohon kita biarin gak terawat, daunnya jatuh tiap hari, nyusahin orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Gak jadi ikut akhlak Nabi kita gara-gara pohon mangga. Gara-gara pohon mangga kagak jadi ngikut akhlak Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cahnom, saya bicara cahnom deh. Orang tua pasti enggak. Kalau ada orang tua begitu, itu lagi problem dengan pendengaran. Cahnom naik motor, knalpotnya sengaja dibuka. Tok 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 tok. Wow, sak banter deh. Dia lewat di gang, itu bayi bangun, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah tua umur 80, 85, 90, orang budak aja sembuh.
Begitu begitu kencengnya nih bunyi motor gitu kan. Pok 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 gitu kan. Ya apa Indonesia nyembuhkan orang. Tapi pesannya sederhana. Ini orang naik motor bikin orang susah. Nggak jadi ngikut akhlaknya Kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebaliknya Kanjeng Nabi itu harisun alaikum. Nabi nggak mau bikin orang susah, Nabi pengennya bikin semua orang senang. Dan ini buktinya, malam ini buktinya. Kita duduk malam ini, makanya saya bilang tadi, saya mau cerita bagian itunya sebenarnya, pengantarnya aja panjang banget gitu kan. Saya mau cerita bagian itunya, kan memang kalau begitu, kalau ustadz itu kan katanya kudu panjang depannya gitu kan, biar kelihatan pinter gitu. Saya mau cerita bagian itunya. Nabi sudah meninggal saja, itu bikin semua orang senang. Bersenang-senanglah kita dengan bersalawat memanggil baginda Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basirah kita bisa jadi belum terasah untuk melihat Kanjeng Nabi, tapi semua salam kita kepada Kanjeng Nabi tadi, setiap satu salam kita itu pasti akan dijawab oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berpuluh dan ratusan salawat tadi kita ucapkan, keluar dari ratusan salawat keluar dari setiap mulut kita, maka sebanyak itu pula tadi Kanjeng Nabi menjawab salawat kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebanyak itu. Nabinya sudah enggak ada, Nabi udah meninggal 14 abad yang silam. Tapi namanya masih memberi kebahagiaan kepada kita sampai hari ini. Kita kumpul sama-sama bersalawat kepada Kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian iki nguyahi segoro iki. Nguyahi segoro, ngomong salawat di hadapan wong NU yang nguyahi segoro gitu kan. Tapi kalau ya sering kadang di tempat lain, nek mboten di kampung NU ya. Nek mboten di masjid NU kalau cerita. Kan ngaten nggih. Nek nopo? Nek ngaji tenan Gusti Allah ku ngendika dalam Quran clear. Wah, clear iki bahasa cah nom iki. Jelas bahasanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Lakon sing Gusti Allah ngelakoni duluan. Perintah yang Allah mendahului melakukan perintah itu ya salawat. Allah memerintahkan kita bersalawat, tapi Allah dan malaikat bersalawat duluan. Karena sabab ayat ini sebenarnya tidak ada satupun ikhtilaf di kalangan ulama tentang keutamaan membaca salawat. Enggak ada ikhtilafnya itu. Enggak ada ikhtilafnya. Arab buka kitab apa wae ora bakal ketemu. Nggih. Nek kitab apa wae gawa ora bakal ketemu. Enggak ada ikhtilaf satupun. Tidak ada satupun perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang keutamaan mengucap salawat. Sing ana beda di kalangan para alim niku adalah tentang caranya beda-beda. Ana sing minimalis, Allahumma sholli ala Muhammad. Nek kula ya mikir nek arep minimalis. Nek kula mawon mahasiswa kula mengundang kula fik, yo mikir yo. Fik moyo. Masa yo Kanjeng Nabi kula manggil mat. Oh kayak manggil konco mawon gitu kan. Kayak manggil konco ya mboten. Nggih, akhirnya ana sing nambahi nganggo sayyidina. Enggak cukup nganggo sayyidina, tambah lagi Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora cukup nganggo iku wis pakai lagu-lagu kayak kita tadi. Enggak cukup nganggo terbang, enggak cukup wis dan seterusnya. Sampai manyo. Jadi yang berbeda itu cuma caranya. Nek keutamaannya ora ono perbedaan, sepakat. Semua ulama sepakat. Oke. Kalau mau balik tadi, tapi poinnya sederhana. Kanjeng Nabi niku di antara akhlaknya akhlak yang kedua adalah Kanjeng Nabi selalu pengen membuat semua orang senang. Enggak mau bikin orang susah dan bikin orang senang. Makanya Kanjeng Nabi ketemu senyum. Kanjeng Nabi bilang bersedekahlah walaupun hanya dengan seberkas senyuman.
Gara-gara kulo ngajingi, kulo diprotes sama takmir. Sejak pengajian itu celengan masjid kosong. Kenapa? Setiap lewat disenyumin. Lah kan jari sedekah, senyum kan sedekah. Jadi nek sedekahnya pripun? Celengan lewat, lewat lagi. Nek sak masjidan senyum kok celengan, kok lama-lama lubang celengannya kayak senyum bentuknya nyet, geser dewe lubang senyumannya. Lho kayak disenyumin ora pernah diisi ya. Nggih, masyaallah. Ya, sederhana. Nabi ingin membuat semua orang senang. Maka lalu kemudian ujar Nabi, di antara sedekah yang utama itu adalah idkhalus surur, memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Makanya kalau saya belajar nggih, abah sama mama kulo saya kelingan. Kulo zaman kulo kuliah mungkin 30 tahunan yang lalu, tapi kulo saya kelingan nggih. Benar ya, kulo kuliah 30 tahun yang lalu ya. Injih ding, 30 tahun yang lalu ding. Nggih. Ampun kulo pun sebentar lagi memasuki usia pramanula ya. Pramanula ya. Bentar lagi pramanula. Nggih. Satu ketika abah tuh duduk di meja makan. Cak. Lalu kemudian bersuara, ini kan ada makanan. Abah tinggal nanya begini, ini sayurnya pakai garam gak sih? Wah, nadanya tuh kayak protes kurang garam. Tapi gak bilang kurang garam bilangnya, ini sayurnya pakai garam gak sih? Wah, mama langsung nyaut, pakai. Lo emang berapa? Banyak. Oh, pantesan asin. Jadi mau bilang asin, tapi caranya nggak nyinggung. Gitu. Oh, pantesan asin. Gitu. Berapa? Banyak katanya. Oh, pantas asin. Beliau maksudnya apa? Sering kita bisa jadi tidak sepakat dengan orang lain. Tetapi pada saat tidak bersepakat itu juga kita kudu jaga akhlak, jangan sampai membuat orang susah dan berusaha untuk membuat orang senang. Niku maknane hadis Kanjeng Nabi, mangka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Sederhana, pun hafal nggih hadis ibu? Hadis ini sederhana bilangnya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkata yang baik, atau kalau nggak bisa berkata yang baik, diam. Napa maknane? Napa mana? Kok yang ngomong sing apik karo diam iki dihubungkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir? Kan ngaten nggih. Mboye iman kepada Allah dan hari akhir itu gantungnya sholat, poso, zakat. Tapi tidak, kata Nabi dalam hadis ini, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkata yang baik atau diam. Ternyata ukurannya sederhana. Panjenengan biasa nggak ngalamin. Nek mulai ora seneng karo tonggo, iki urusan tonggo terus iki. Kan urusan di kampung iki. Di sini kan bukan kampung nggih, perumahan nggih. Ora kejadian nggih. Oh. Biasane nek tonggo tuku kulkas 2 pintu, ibu langsung jawil bapak, "Pak, beliin yang 3 pintu." Emang kontrakan. Mau kontrakan apa beli kulkas gitu. Tonggo beli kulkas 2 pintu, nagih sini minta yang 3 pintu gitu kan. Tonggo beli kulkas tingginya 1,80 meter. "Pak, beliin yang 3 meter." "Ma, nggak bisa lewat pintu, bongkar pintunya." Gimana caranya gitu kan. Dah, sibuklah dengan tetangga. Mulai FGD. Tahu FGD, Bu? Fokus gibah discussion. Gibah tapi fokus banget gitu kan. Gibahnya fokus banget. Kadang-kadang kalau teman bilang, enggak gibah, ngapain? Manakib. Baca manakib katanya. Manakib tetangga dibacain. Tetangga belum mati udah dibacain manakibnya gitu kan. Maksudnya ngomongin sing jelek tetangga gitu kan. Ngomongin jelek tetangga, Masya Allah. Nah, ketika kita sedang berselisih paham dengan orang lain, seringkali mulut kita nggak sabar tuh nahan omongan. Wah, keluarlah cet. Nek kalau sudah tidak senang sama orang, itu kalau ngomong gembira loka, di absen dari utara ke selatan. Ngaten nih, Bu. Nek cuma di kampung cuma satu yang di absen kan? Gak usah saya sebut ya, saya nggak mau nyebut. Cuma satu binatang yang di absen. Tapi kalau marahnya ketulungan, itu gembira loko di absen. Dari utara, paling utara apa, Bu?
Tahu Pak, paling utara apa Pak? Kudanil, Pak. Kudanil. Nek caca mahasiswa sing kurang ngerti Pak. Karena paling utara Kudanil, selatannya Siti Kudanil, Banteng, biyen Pak. Kadang-kadang ganti ya. Banteng. Paling selatan apa yo? Boyo. Boyo napa kirek Pak? Paling selatan ku ana munyuknya Pak. Paling selatan tuh ana munyuk kelingan kula gitu kan. Tapi dipindah kali. Kula udah lama enggak ke Gembira Loko iki. Nggih. Maksudnya sederhana, nek wis nesu, nek mulai marah ke orang, wah absen iki keluar. Absen Gembira Loko. Semua yang buruk-buruk keluar dari mulut kita. Ketemu sesuatu yang tidak kita sukai, amarah keluar. Keluar omongan yang jelek. Baik ke orang lain ataupun ke siapa saja. Atau bahkan kadang-kadang ke diri sendiri. Ujar Nabi SAW, man asbaha, barang siapa yang di pagi hari dia menghujat dirinya sendiri, aduh hari ini ngapain, ka'annahu syatamallah, seakan-akan dia sedang menghujat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita ngomong elek itu enggak orang lain, awake dhewe sing diomong elek. Bukan orang lain sing diomong. Oh, awake dhewe sing diomong. Halah, kayak ngene, ora iso apa-apa. Ora ana gawian, dan seterusnya. Ujar Nabi, siapa yang bangun pagi mengeluh tentang dirinya yang seperti tak punya apa-apa, maka pada saat itu dia sedang menghujat Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, tapi balik tadi. Orang kalau lagi marah, lagi nggak suka, omongan jelek keluar semua ke orang lain. Kita ketemu yang kita tidak sukai, datang makanan, makanannya kita tidak suka, langsung omongan. Ini nasi kapan? Tadi pagi. Paginya pagi kemarin apa pagi hari ini? Ditanya lagi gitu kan, saking pengennya marah-marah gitu kan. Tapi kata Nabi SAW, orang yang iman kepada Allah dan hari akhir, dia nggak akan ngomong jelek. Ngomongnya baik, kalau nggak bisa ngomong baik dia diam. Kenapa? Sederhana cara mengukurnya. Kita seringkali keluar omongan jelek tadi kan karena sesuatu yang tidak kita sukai. Tapi kalau kita percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang tidak kita sukai di hadapan kita tidak pernah keluar dari kehendak dan kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita percaya bahwa itu ada dalam kuasanya Allah, maka lalu kemudian kita menahan diri dari berkata yang buruk. Kenapa? Karena ketika kita berkata yang buruk, apalagi berkata yang buruk kepada sesama manusia, yang kita hina itu bukan hanya manusianya, kita juga sedang menghina Allah sang Khalik dari si manusia. Kan ini kan semua ciptaannya Allah. Kita aja bikin barang chat, dihina sama orang lain, marah. Allah mungkin tidak marah seperti marahnya manusia, tetapi Allah juga tidak suka makhluknya dihina oleh makhluk yang lain. Dan yang kedua, iman kepada hari akhir. Bisa jadi kita sudah sabar, ini orang kelakuannya jelek banget sama kita, sudah sabar nahan diri gak ngomong yang jelek, gak membalas, gak ngapa-ngapain. Tapi karena iman kepada hari akhir, kita percaya bisa jadi di dunia Allah tak selesaikan masalah itu, tapi diamnya kita akan menjadi khazanah perbendaharaan kita di hari akhir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wong sing iman kepada Allah dan hari akhir, kenapa dia nggak mau berkata buruk? Karena dia percaya seburuk apapun keadaan di hadapan dia, kalaupun keburukan itu tidak berakhir di dunia, ketika dia diam dan bersabar, maka diam dan sabarnya itu akan menjadi modal hujjah kebaikan dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nek wong omongane rodok pedes, iku nek jangan-jangan ora percaya nek Gusti Allah isang ngerampung kek masalah. Lah itu yang dilakukan Nabi kan. Bu, cerita lagi. Kalau cerita mawon nggih. Pun kelingan nggih panjenengan cerita Nabi karo orang-orang Taif. Pun ngerti nggih? Cerita Nabi karo orang-orang Taif. Ampun nggih. Sing dereng takon karo sing sampun. Pun rampung ke cara Ustaz menyelamatkan diri gitu kan. Kan sederhana. Bar Nabi dilempari berdarah-darah, Jibril lalu datang.
Kata Jibril, ya Muhammad, kau berdoa kepada Allah, minta agar aku angkat gunung, aku timpakan ke orang-orang ini, agar mereka binasa seperti binasanya umat-umat Nabi terdahulu. Tapi apa kata Nabi? Inni lam ub'atsu la'anan, innama bu'istu rahmatan. Aku, kata Nabi, tidak diutus sebagai tukang laknat. Sesungguhnya aku diutus sebagai rahmat. Lalu Nabi berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum qaumun la yafqahun. Ya Allah, kasih petunjuk kaumku ini karena mereka kaum yang tidak memahami. Dalam riwayat lain Nabi berdoa, ya Allah, kalaupun bukan mereka yang menjadi pengikutku saat ini, maka jadikan anak keturunannya sebagai pengikutku yang setia. Doa yang kedua ini tidak dijawab oleh Allah. Kenapa? Karena akhirnya mereka yang melempari itu juga yang jadi pengikut setia Nabi. Ora usah ngenteni anak turunannya. Nggih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi berdoa tadi nyontoni kepada kita. Ketika ada sesuatu yang buruk yang kita alami, senjata kita itu adalah doa. Senjatanya orang beriman itu ya doa. Berdoa, doa'u silahul mu'mini. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pun berapa akhlak. Jadi Nabi itu gak mau bikin orang susah, Nabi itu bikin orang senang. Bil mu'minina raufur rahim. Kepada sesama orang beriman ini, kepada sama, kalau yang dua tadi kan kepada semua orang. Lalu khusus kepada semua orang beriman, Nabi itu raufur rahim. Nabi itu rauf, ra'fah. Nabi itu sayang banget. Rahim, sayangnya Nabi itu sampai ke dalam, yang sampai sebagian menafsiri rahim itu sebagai titisan dari sifat rahimnya Allah Subhanahu wa taala, di mana kasih sayang Nabi itu sampai Nabi merindukan semua kita masuk surga berkumpul dengan kanjeng Nabi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita yang beriman, yang tidak mengimani Nabi tetap dibikin senang oleh Nabi. Tapi mereka yang beriman kepada Nabi, beriman kepada Allah, dirindukan oleh kanjeng Nabi. Sesok di hari akhir kumpul bersama kanjeng Nabi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar kanjeng Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sopo sing menghidupkan sunnahku, maka dia mencintai aku. Siapa yang mencintai aku, maka dia akan masuk ke dalam surga bersama dengan aku. Jadi yo sunnah kanjeng Nabi macam-macam. Sak sunnah kanjeng Nabi yo sak kaya opo ya? Sunnah kanjeng Nabi ku kaya opo? Lho yo saya akeh. Ngomong ape, ya sunnahne kanjeng Nabi. Senyum, ya sunnahnya kanjeng Nabi. Suka membantu orang, ya sunnahnya kanjeng Nabi. Suka bersih, ya sunnahnya kanjeng Nabi. Jadi sunnah kanjeng Nabi jangan dibatasi hanya pada cara berpakaian, jangan dibatasi hanya pada tampilan muka. Tapi sunnah kanjeng Nabi itu ya cara kita hidup. Kalau kanjeng Nabi ngomong sama Aisyah, sekali waktu Nabi memanggil Aisyah dengan panggilan Humaira, dengan panggilan kesayangan, berarti itu sunnahnya, kebiasaan kanjeng Nabi. Pak, kalau sama istri, nama istrinya misalnya sopo ya, yang tidak ada di sini siapa Bu? Saya nggak mau ngambil contoh yang ada di sini. Siapa nama yang tidak ada di sini? Misalnya nama istrinya, dulu mah saya punya teman, ini punya teman Pak. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Punya teman, nama suaminya itu Abdul bla 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 bla. Gak usah saya sebut deh namanya. Istrinya jalan, set. Istrinya saat itu di motor, si Abdul iki lagi duduk. Sambil mampir, suami istri, Dul. Ngundang suami ngono lho, penak banget, Dul. Ketoke akrab tapi mbok yo penak-penak sikit no. Kanjeng Nabi ku manggil Aisyah pakai panggilan kesayangan.
Humaira gitu. Sama kayak kita manggil istri gitu kan. Sopo sih istrinya, nama istrinya sopo ya? Sing kira-kira ora ana di sini sopo? Nek canon saya mau nyebut acak takutnya ada di sini. Gue panjenengan kroso gitu kan. Oh iya Pak bener suami saya begitu. Oh malah ngono. Iki malah ngono saya angel gitu kan. Makanya saya hati-hati ngasih contohnya sing kira-kira ngasih contoh sing enggak ada aja deh. Anggap aja yang pasti tidak ada deh. Yang pasti tidak ada. Nama istrinya misalnya Madonna. Enggak ada di sini kan, Bu? Nah, enggak ada. Suaminya langsung panggil Don. Oh, dikira panggilnya Doni gitu kan. Padahal namanya Madonna. Itu kan kayak ada nama orang, Bu. Ki serius, Pak. Ketemu nama orang, namanya siapa? Tony. Nama lengkapnya siapa? Saya Tony. Yang penting cari nama dalam Quran gitu. Ternyata nama lengkapnya saya Tony. Nama panggilannya Tony, Pak. Nama panggilannya Tony. Ternyata nama lengkapnya saya Tony gitu kan. Iya. Manggil istri, Don, makan Don. Mbok ya lembut-lembut. Sederhana. Ketika suami melembutkan suara kepada istri, istri melembutkan suara kepada suami, itu sunnahnya Kanjeng Nabi. Maka pada saat itu kita menghidupkan sunnahnya Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan itu menjadi hujjah kita masuk surga bersama dengan Kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak perlu gede. Si jenengan teh si kalingan gue kalau cerita aja mohon. Si galengan ge cerita Umar masuk surga gara-gara burung emprit. Si kalingan ge. Di awal kitab Usfuriyah kan ono cerita ge. Ke Umar sudah meninggal. Satu ketika ada sahabat bermimpi bertemu Umar. Sepeninggal Umar. Umar diperlakukan dengan sangat baik. Lalu mereka tanya, Umar, apa sebab engkau diperlakukan dengan sangat baik oleh para malaikat di kubur? Apakah karena sebab jihadmu bersama dengan Kanjeng Nabi? Bukan, kata Umar. Apa karena sebab solatmu yang seperti Kanjeng Nabi? Juga bukan, kata Umar. Lalu sebab apa? Akhirnya Umar cerita, sebabnya sederhana. Satu ketika Umar lewat di pasar, dia lihat anak-anak lagi mainin burung emprit, burung gereja, burung kecil. Umar kasihan, dibeli oleh Umar itu burung, habis itu setelah dibeli burungnya dilepaskan. Karena apa? Karena kasihan kepada si burung. Lalu kemudian muncullah qaul irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, yang di langit sayang. Gara-gara Umar sayang dengan burung emprit, maka lalu kemudian Allah sayang Umar masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, saya mau jujur, enggak ke bapak-bapak ini. Karena masalahnya di ibu-ibu, Pak. Saya terus terang ngaji yang bagian cerita ini agak hati-hati. Saya khawatir habis ini ibu pulang ke rumah, kenari bapak dilepas. Engkau pagi-pagi bapak ngamuk, alasan ibu-ibu, Pak, kata Pak Ustadz, burung emprit aja masuk surga, apalagi kenari, Pak. Iku akhirnya gelut gara-gara ngaji salah dengar gitu. Lah iya, burung emprit aja masuk surga, apalagi kenari. Yang mahal apalagi, Pak? Kutut, burung perkutut gitu kan. Akhirnya kenari bapak dilepas, perkutut bapak dilepas, semua burung bapak dilepas. Jangan ditafsiri macam-macam. Saya semua burung, bilangnya sederhana, burung emprit aja masuk surga, apalagi satu loh, Umar masuk surga, apalagi perkutut lepas, kenari lepas. Wah, apa masya Allah. Apa pesan dari cerita ini? Kalau kita hubungkan dengan cerita ibu senyum, bapak senyum tadi. Kan tadi kan ceritanya ibu senyum, bapak senyum sunnah. Omongan baik itu sunnah. Umar melepaskan burung sunnah. Pesannya sederhana. Kalau kata Nabi, siapa yang menghidupkan sunnahku, siapa yang menghidupkan sunnahku, dia mencintai aku. Siapa yang mencintai aku masuk ke surga bersama aku. Lalu kemudian kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang sebenarnya dihitung sebagai cinta kita kepada Kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pesannya sederhana. Jangan pernah menyepelekan kebajikan sekecil apapun itu. Kita kadang kan mikir, itu mah kecil, gua mah kagak kayak gitu. Sedekah, uang sedekah cep 1.000. Ya, sedekah 1.000 minta doain naik haji, kan gitu Ibu ya. Kalau ziarah kan gitu kita kan, ziarah ke makam ke Kadilongo misalnya.
Kaki dulu nggak ada minta. Yang ada minta-minta di mana Pak? Di Ampel ya, masih ada yang minta-minta ya. Ziarah ke Ampel, ada orang minta-minta ngasih 2.000, doain naik haji ya dek. Si adik langsung bilang, bu 2.000 doanya naik haji. Naik haji mah 30 juta. 2.000 kok naik haji gitu. Sehingga diminta-mintain juga pinter gitu kan. Enggak. Ya, insya Allah. Tapi bukan begitu. Cerita-cerita rangkaian cerita ini mau ngasih tahu ke kita. Jangan pernah menyepelekan kebajikan. Sekecil apapun kebajikan itu. Karena kita nggak pernah tahu kebajikan yang mana yang berhasil mengetuk pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan bukan sholat kita. Jangan-jangan bukan Quran kita. Jangan-jangan yang kecil pada saat kita lewat di depan rumah tetangga. Tetangga lagi sakit gigi. Lalu kita senyum, senang banget tetangga sakit gigi ini disenyumin. Hatinya bahagia, maka pada saat itu kita sedang memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Tapi nggak bisa jadi ukuran. Kok tak boleh tonggo sing sakit gigi mawon aku senyum ben entuk pahala. Ya nggak bisa pakai gitu ukurannya. Ukurannya sederhana. Jangan menyepelekan kebajikan sekecil apapun. Dia pasti dicatat sebagai kebajikan di sisi Allah. Innallaha la yudhi'u amala amilin minkum. Allah nggak pernah nyanyiakan amal kita sekecil apapun. Tapi, oke. Kalau sampai jarum panjang ke 9 mawon ya. Tapi, ada tapinya Bu. Karena masalahnya sederhana. Kalau nggak terusin sampai jam 10. Karena tadi sore Indonesia kalah Bu. Kalah tadi sore ya Pak. Kalah tadi sore. Kalau bela-belain buru-buru dari kantor Pak. Wah ternyata kalah, Masya Allah. Jauh kalau pulang gue ben saya nonton. Tapi ya bismillah. Nggak usah menghujat kekalahan gitu kan. Kan baru ngaji gitu. Betul. Tapi ada tapinya. Jangan pernah menyepelekan kebajikan sekecil apapun. Tapi pada saat yang sama kata Nabi. La tahtaqirudz dzunubas shighar. Innama tatasa'abu minhu adz-dzunubul kibar. Jangan pernah menganggap enteng dosa kecil. Karena jangan-jangan bisa jadi dosa besar itu dulunya mulai dari yang kecil-kecil. Orang korupsi gede, jangan-jangan dulu pas jadi bendahara di kelas udah korupsi. Pas sekolah jadi bendahara itu 2 uang ditilep 1.000 sekedar buat beli es teh. Tapi kan uang orang kecil, gak apa-apa. Pada saat dia menyepelekan yang kecil itu tanpa sadar. Dosa kecil yang disepelekan itu seperti kerak, seperti debu kata Imam Al-Ghazali yang menutup cermin hati. Besok kecil lagi, tutup lagi, kecil lagi, tutup lagi, kecil lagi, tutup lagi. Dosa-dosa kecil ini tadi jadi debu yang akhirnya menutup cermin hatinya. Ketika cermin hatinya tertutup oleh debu, maka cermin hati ini tak mampu lagi memantulkan kebajikan. Kenapa? Bagi sebagian ulama, petunjuk dari Allah itu gak pernah berhenti diberikan kepada kita. Petunjuk itu kan datangnya kayak senter, kayak cahaya, cet, yang ditujukan ke dada kita, ke cermin hati. Ketika cermin ini bersih, maka lalu kemudian cahayanya memantul. Pantulan cahaya itu apa? Pantulan itu adalah seluruh gerak tubuh dan hati kita yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nek abadan ki rodo abot arab taat, iku jangan-jangan cermin hatinya lagi burek. Cermin hatinya lagi gelap. Dibersihkan dengan apa? Dibersihkan dengan istighfar, dibersihkan dengan taubat, dibersihkan dengan zikir, dibersihkan dengan memaksa diri dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak ada contoh guyon tapi serius. Enggak di bapak-bapak, enggak di ibu-ibu, di anak muda biasanya. Contoh ini buat, tadi kan banyak anak mudanya, budi. Ki contoh ini biasanya di anak muda iki. Ono contoh serius. Contoh serius tentang bagaimana hidayah itu enggak pernah berhenti. Kan hidayah itu kan petunjuk tadi kan kayak cahaya tadi. Disenterkan karo Gusti Allah ke dalam hati kita. Tandanya bahwa petunjuk itu enggak pernah berhenti. Bahkan pada saat kita tidak memintanya. Biasanya ukurannya gampang. Subuh. Gue lagi tidur. Wong azan neng masjid.
Allah beri petunjuk, Allah tuh bangunkan kita sebentar buat mendengar. Kalau cermin hatinya bersih, mendengar itu bangun dia, segera bersiap-siap. Tapi kalau cermin hatinya kotor, bung aja, baru azan belum qomat, merem lagi. Bangun-bangun, ampun lewat 2, Pak. Bangun-bangun, loh iki kok terang banget, sopo sing nyalain lampu? Ya orang nyalain lampu, matahari. Matahari kok dibilang lampu. Tapi itu petunjuk sederhana bagaimana petunjuk itu nggak pernah berhenti. Nah, cermin hati ini tadi, la tahtaqiru dzunubas shighar innama tatasa'abu minhu adz-dzunubul kibar. Jangan pernah nyepelekan dosa kecil, karena bisa jadi dosa kecil itu tumbuh tatasa'ab dari dosa besar tumbuh dari dosa-dosa yang kecil. Jadi dosa kecil bikin debu nutup ini, taat lagi kebaikan kecil-kecil kayak sapu bersih-bersih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati dan muliakan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita mutaba'atan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anugerahkan kita menjadi pengikut Kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anugerahkan kita syafaat Kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kita di hari akhir tahta liwa'i Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita menjadi ahlul Quran. Quran yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad, Quran yang Kanjeng Nabi menjadi sumber asal dari segala sanad Al-Quran, Quran yang mudah-mudahan menjadi rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a huznina wa dhahaba hammina birahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnatan tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Nyuwun samudra pangapunten, salah khilaf kula mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan banyak-banyak terima kasih kepada Baro Kiai Ahmad Rafiq SIG MAG MA BAD yang telah memberikan hasanah pencerahan pada jemaah pengajian rutin menuju Masjid Al-Muqaddas. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah melaksanakan apa yang telah beliau sampaikan pada kita sehingga meningkat
iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu jemaah pengajian yang kami hormati, sebelum acara pada kesempatan malam hari ini kita akhiri, ada beberapa pengumuman informasi dari kami selaku pengurus harian Masjid Al-Mubasyir. Informasi yang pertama mengingatkan kepada ibu bapak jamaah sekalian, besok pagi waktu subuh monggo kita ikuti kajian bersama beliau Haji Abdul Malik Madani. Untuk itu kami mengingatkan dan kami mengundang, mari kita jamaah sholat subuh, selanjutnya kita lanjut kajian subuh bersama beliau Bapak Haji Dr. Abdul Malik Madani. Dan untuk selanjutnya mengingatkan besok tanggal 29 Jumat 2023 September ya, depan itu insya Allah untuk yang mengisi kajian tersebut beliau Syekh Muhammad Jabir. Untuk itu kami sekali lagi mengundang pada ibu bapak jemaah sekalian bisa hadir di Masjid Al-Mubasyir ini mengikuti jamaah salat subuh dan dilanjutkan kajian bersama Syekh Muhammad Jabir pada tanggal 29 September 2023. Pemanggilan selanjutnya, Takmir Masjid Al-Mubasyir mengadakan program infak bulanan, infak tetap atau donatur tetap, dan monggo pada Bapak Ibu jamaah yang ingin bersedekah berinfak secara reguler dapat berhubungan dengan kami, dan insya Allah infak itu untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Al-Mubasyir. Dan juga renovasi Masjid Al-Mubasyir juga belum selesai, insya Allah nanti akan untuk melanjutkan renovasi Masjid Al-Mubasyir. Selanjutnya untuk dunia yang semula hari Selasa dan Rabu, karena sesuatu hal mulai bulan ini akhir bulan September dan seterusnya kita ganti untuk dunia harinya Kamis dan Jumat. Ingat anak-anak itu banyak yang sekolahnya sampai sore, itu Kamis dan Jumat biasanya cuma ada kasih sahabatnya yang berangkat dunia yang banyak. Itu kami mengingatkan pada Bapak Ibu yang memiliki putra putri, monggo didorong untuk bisa mengikuti kegiatan dunia yang ada di Masjid Al-Mubasyir. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terakhir, setelah acara ini kita tutup, kami menyediakan untuk nanti bisa pelaksanaan yang sendiri. Monggo setelah kita tutup kita akhiri, dipersilakan Bapak Ibu bisa menikmati ringan yang disediakan oleh namun barangkali Bapak Ibu mau mundur kita sudah persilakan, tapi kita sediakan mohon. Demikian informasi pengumuman dari kami selaku Takmir Pengurus Harian Masjid Al-Mubasyir. Ada kurang-kurangnya saya tadi mohon untuk dimaafkan. Mari kita tutup pengajian malam semangat ibadah kesempatan malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahumma biq ila wa biqaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dipersilakan untuk Ibu Mamudah mau rebahan lagi, silakan. Ibu bapak makan. Bila ingin melihat Nabi di dalam surga, senangkan dulu hatinya dengan salawat. Bila
Rabbi kholaq Toha minun Rabbi